Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya baru aja cobain custom ROM dari Havok OS ya, dan ini versi 4.2 official. Jadi versi official yang pertama di Android 11 di Havok OS ya. Dan buat kalian di ROM Havok sebelumnya mungkin bisa clean flash aja. Jadi kalau kalian di Android 10, kalian bisa clean flash aja kalau mau pindah ke ROM ini karena beda versi Android guys. Oke, dan di ROM ini juga sudah lumayan enak, kameranya pakai kamera MIUI dan masih banyak lagi ya, nanti kalian bisa lihat aja di video ini. Dan sebelum kita lanjut video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain ganti custom ROM untuk Redmi Note 8 ya. Dan ini device Redmi Note 8 Giga ya. Dan di sini ROM yang saya pakai ROM Nusantara Project, dan ini versi Android 10 yang LTS version ya. Jadi di ROM ini saya lumayan betah. Untuk Android 10 memang rata-rata untuk sekarang di 2021 ini rata-rata Android 10 sudah lumayan stabil ya untuk penggunaan sehari-hari guys. Jadi kalian kalau cari ROM yang stabil di Android 10 aja. Jadi di sini mantep, pakai kamera MIUI dan enak lah buat sehari-hari daily, dan bugnya minim banget. Dan saya akan cobain ke ROM Android 11 di Havok OS, dan ini versi 4.2 ya. Jadi kalau kalian tanya Havok, bukan Havok sih, Android 11 atau Android 10 bagusan yang mana? Sebenarnya kalau dipakai buat sehari-hari lebih bagus di Android 10 sebenarnya guys. Cuman kalau buat kalian yang bosan di Android 10 mungkin bisa ke Android 11 ya. Kalau di Android 11 ini biasanya sudah bisa untuk sehari-hari, bisa untuk daily, bisa buat game, bisa buat untuk sehari-hari, buat kerja dan lain-lain. Cuman masih kurang banyak, kayak fiturnya biasa masih kurang, dan ada aja masih bugnya biasanya. Tapi bugnya yang enggak terlalu mengganggu biasanya guys, tapi bisalah untuk sehari-hari gitu ya. Cuman kalau kalian pengen yang stabil di Android 10, jadi itu tergantung kalian aja, tergantung sesuai kebutuhan aja lah. Dan di sini saya gak bosan ya untuk di Android 10, jadi sekalian pengen cobain ke Android 11. Dan saya juga sudah lumayan lama di ROM ini enak sebenarnya. Saya betah, cuma saya pengen ganti aja ke ROM yang lain di Havok ya. Dan di Havok ini juga ada dua versi, ada yang include gaps, ada yang tanpa gaps ya. Jadi kalian bisa pilih yang include gaps atau tanpa gaps, terserah. Cuman kalau kalian tanpa gaps itu kalian harus download gaps dan flash gapsnya ulang, jadi 2 kali flash. Dan kalau include gaps ini nggak perlu flash gaps lagi, jadi sekali flash doang. Dan jangan lupa begitu kalian download file ROM-nya, jangan lupa coba diekstrak dulu, jaga-jaga ya, karena saya gak sering banget gagal install atau error 7 ya, karena korup filenya korup. Buat jaga-jaga aja, begitu selesai download reextract, dan begitu selesai langsung tes di TWRP ya. Kita langsung flash di TWRP aja juga kayak di video ini. Kita masuk TWRP dan kita flash juga guys. Oke, dan di Nusantara Project nih saya gak pakai kernel Predator ya. Saya sudah berapa kali ganti custom kernel, dan saya betahnya di kernel Predator ini, nggak tahu kenapa betah aja ya. Dan kernel-kernel yang lain juga sebenarnya bagus-bagus ya, cuma saya lagi suka di sini aja pakai sehari-hari. Oke, dan kita langsung aja guys, kita ganti ROM-nya, kita via Magis aja lah, kita masuk TWRP dan kita langsung aja ya. Oke guys, jadi di sini saya dipakai di TWRP Pit Black Recovery Project ya. Jadi saya saranin kalian pakai TWRP yang sama. Maksudnya kalau saya berhasil, saya sukses, kalian juga sukses ya. Jadi nggak ada yang gagal di flash ROM-nya gitu guys maksudnya. Jadi cara gantinya mudah banget. Nanti kalian di deskripsi ada untuk video buat ganti TWRP-nya ya. Cara ganti TWRP-nya. Dan sebelum kita mulai, di sini kita langsung aja kita cari file ROM-nya mana dia. Oke, ini dia. Ini ada ROM Havok OS ya. Jadi ini dia guys, Havok OS 4.2 Giga, dan ini versi official ya. Jadi versi official yang pertamanya untuk Havok Redmi Note 8, dan ini versi include gaps ya. Jadi include gaps yang saya pakai. Jadi kalian bisa pilih yang vanilla ataupun include gaps ya, terserah kalian. Dan begitu filenya sudah ada, kita langsung wipe dulu ya. Kita wipe cache sistem vendor. Nah, sebenarnya yang wajib itu yang wajib itu ada 4.
Dalvik, cache, sistem sama data wajib. Cuma di sini vendor saya checklist juga buat opsional biar ngikutin vendor yang baru ya, kayak gitu bahasanya. Langsung aja. Oke, begitu kelar langsung kita cari file ROM Havok. Ini Havok sudah include gaps, jadi nggak perlu flash gaps lagi. Dan untuk Redmi Note 8 begitu begitu kelar flash ROM jangan langsung di reboot, jadi flash. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. DM Verite dulu baru reboot sistem ya. Jadi kalian jangan langsung reboot nanti kalau begitu selesai. Dan di sini sukses ya, maksudnya sukses jalan, jadi file ROM-nya nggak korup. Jadi saya juga sebelumnya saya sudah ekstrak dulu, jadi biar saya tahu filenya oke atau enggak. Jadi kalau filenya misalkan kalian ekstrak ternyata filenya gagal ataupun korup ataupun gagal lah ekstraknya, berarti filenya korup ya. Jadi hati-hati. Dan di sini kita tungguin aja sampai kelar dan nanti kita skip aja dulu ya, kita tungguin guys. Oke, prosesnya lagi bentar ya, nggak terlalu lama, 1 menitan lah, nggak, kalian tinggal sabar aja. Dan ini hampir kelar nih guys, hampir kelar. Jadi begitu selesai jangan langsung di reboot sistemnya, jangan. Oke, begitu kelar langsung saya cari DM Verite, di mana saya simpannya DM Verite saya. Oke, ini deh DM Verite dan langsung kita flash ya. Jadi begitu flash DM Verite ini kalian bisa langsung reboot sistem. Ini untuk Redmi Note 8 wajib DM Verite itu ya, daripada nanti balik ke TWRP mental gitu ya, aduh ribet itu memang. Jadi mending sekalian aja DM Verite ini guys. Oke, langsung reboot sistem ya, kita tunggu. Oke guys, jadi untuk prosesnya sudah sukses ya, ini sudah masuk boot animasinya. Jadi boot animasinya kayak sama kayak versi sebelumnya. Dan buat kalian yang pengen ambil boot animasi, taruh di ROM manapun, yang penting Android, nanti di deskripsi ada. Oke, kita tungguin sampai masuk home screen. Oh nih, registrasi awal dulu baru home screen ya. Oke guys, jadi sudah masuk di registrasi awal ini ya. Jadi di sini ada bahasa Indonesia dan di sini kita skip aja. Jadi intinya kalau sudah masuk sini kalian sudah sukses, nggak perlu gimana-gimana, tinggal skip, tinggal next saja di sini ya. Oke, kita next, kita lihat interface-nya nanti juga. Oke guys, jadi ini dia home screen dari ROM Havok ya. Jadi untuk wallpaper sama kayak di versi-versi sebelumnya. Padahal kalau saya lihat di yang versi 4.1 sebelumnya tuh, tapi unofficial tuh beda wallpaper. Cuma ya sudahlah, cuma beda di wallpaper doang ya, jadi nggak masalah. Dan untuk aplikasi bawaannya di sini standar juga guys, standar ya aplikasi bawaannya, foto, radio, file, kalkulator ya standar ya. Kamera di sini sudah pakai kamera MIUI, jadi kalian buat yang suka kamera MIUI bisa di kamera ini ya. Jadi kita lihat kayak di stabilitas gambarnya, coba ya. Ini agak delay ini videonya tapi bisa. Aduh, ini hasil videonya nih kurang bagus, ini harus pakai modul ya. Next. Oke, di sini ada stabilitas gambar. Jadi untuk di Havok 4.2 nih stabilitas gambarnya sudah ada ya. Padahal di Android 11 kayak Corvus 14.0 itu masih belum ada, cuma di sini sudah ada duluan guys, mantap ya. Cuma mungkin kayaknya harus pakai modul ya. Ini soalnya aduh kalau beda ya kelihatan, kalau di saya nih kurang bagus kelihatan warnanya, masih agak kabur-kabur gitu. Oke, dan kita lihat yang lainnya kayak status bar. Oke ya, di sini ada FPS info, mantap ya, tumben ya, ada FPS infonya, mantap. Ada kill app juga, CPU info sebenarnya nggak terlalu banyak sih di sini ya. Oke, kayak gitu. Di status barnya kayak gini doang, FPS info. Ada ini untuk rekam layar kayak gini, mikrofon, audio, perangkat. Jadi kalian bisa pilih sesuai yang kalian pakai aja. Dan di sini juga ada FPS info kalau kalian suka pakai FPS info. Ini oke, kayak gitu. Ada FPS info bawaan yang mantap. Dan kita lihat juga di sini tentang ponsel versi Android, dan ini dia pakai kernel Quicksilver versi 2. Jadi rata-rata Redmi Note 8 ini wajib pakai kernel Quicksilver ya. Jadi kalau pengalaman saya di ROM sebelumnya kayak ROM terakhir itu kan Nusantara Project, ada ya Quicksilver juga kernelnya. Di kernel Quicksilver ini performa lumayan buat game, tapi ngeframe-nya masih kerasa dan lumayan anget juga. Jadi saran sih kalau saya pribadi mungkin ganti custom kernel aja, tapi next aja. Tapi next kita review dulu yang ini.
Dan ini versi 4.2 nya ya guys. Ini Android 11, mantap. Dan yang lainnya kayak setting-setting di sini, mana settingannya. Oke, ternyata fiturnya belum ada nih ya. Fiturnya belum ada nih guys, kayaknya di sini nggak ada. Havok, oh ada, baru muncul tadi, nggak muncul. Pusat konfigurasinya di sini. Oke. Tapi di sini nggak ada ya, nggak ada Xiaomi parts-nya. Padahal saya nyari tadi tapi nggak ada. Saya offin aja, nggak perlu, nggak penting-penting, aktifin yang penting doang. Oke guys, jadi kayak gitu, dan fiturnya memang ada tapi nggak terlalu lengkap di sini ya. Header image-nya belum ada. Ambient ada, cuma kita matiin ambientnya, nggak penting nih ya. Oke guys, jadi kayak gitu doang ya review singkatnya. Dan di sini Xiaomi Parts nggak ada. Jadi buat kalian cari Xiaomi Parts nggak ada, KCAL nya juga nggak ada kayaknya nih. Oke, gitu doang guys review singkat dari ROM Havok ini. Next kita review untuk penggunaan full baterai, kamera, dan lainnya guys. Oke, buat kalian yang pengen update di ROM ini, kalian bisa clean flash kalau di ROM manapun. Kalau kalian dari Android 10 sebelumnya tetap clean flash ya, karena beda versi Android guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.